Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya ini aja. Kalau misalnya kita dalam perjalanan, ya misalnya kita tahu rencana awal misalnya kita mau maghrib di rumah, ternyata nggak Uber gitu kan. Ini yang tadi Ustaz bilang 24 langkah hidup. Ini yang mau setelah kita tahu bahwa ini kayaknya nggak sempat, nggak waktunya, nggak dapat bersolat, kita perlu berlakukan. Terus yang kedua, kalau misalnya kita lagi study atau kita memang lagi belajar atau kuliah, karena pas lagi ujian kan mungkin nggak kepotong waktu tuh. Ini apalagi yang kita akan lakukan? Ya, prinsip dasarnya begini. Pertama, untuk dunia jalan biasa, untuk sholat harus lebih segera, lebih prioritas. Di pesawat atau di atas kendaraan ya, hindari sebisa mungkin sholat di atas kendaraan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Rasulullah pernah sholat di atas kendaraan itu sholat sunnah saja, bukan sholat wajib. Sebagaimana Rasulullah SAW membiasakan tahajud walau di perjalanan. Nah, jadi misalnya perjalanan kemana nih? Kemarin misalnya Jakarta Istanbul, ya ini perjalanan sampai 10 jam misalnya, ya kita perkirakan saja ambil jamak takdim atau jamak takhir. Jangan ambil sholat wajib di kendaraan, kecuali saya nggak punya waktu lagi untuk sholat subuh waktu pulang dari Istanbul Jakarta. Berangkatnya sebelum subuh, sampainya sudah terlanjur siang zuhur. Ya mau tidak mau lah sholat di dalam pesawat sampai segitunya, gitu ya. Jadi kita bukan melambatkan sholat, tetapi memang kita terikat pada aturan. Saking pentingnya sholat, saking pentingnya sholat di situ. Dan harus serius, jadi selalu sholat yang menjadi nomor satu. Perjalanan sekian jam ini kita harus pertimbangkan, kira-kira di atas bumi yang mana kita harus sholat maghrib atau sholat isya, batas akhirnya. Jadi masalah mana yang duluan itu relatif, tetapi syarat hukumnya itu yang harus diperhatikan. Jadi tekanan saya, jangan sholat wajib di atas kendaraan kecuali terpaksa. Misalnya perempuan nyetir mobil sendiri, gitu ya, kena macet. Ini sudah waktunya sholat maghrib. Turun, salah nggak turun? Salah buat perempuan ya agak susah nih. Itu sampai kalau kita terus ini bakal hilang waktu isya. Ya, niatkan saja sudah nanti dijamak di rumah. Kalau sudah betul-betul parah sekali, jadi nggak harus sholat di dalam mobil. Bisa dijamak saja di rumah, ya. Baik. Terus kuliah, mungkin lagi ujian. Saya kira nggak ada masalah itu. Justru orang yang mendahulukan sholat dimudahkan ujiannya dan nggak banyak makan waktu kok. Sholat paling 5 menit atau 7 menit itu sudah selesai, tinggal izin saja. Apalagi kalau cuma sekedar meeting biasa, itu bisa kita tinggalkan. Ya, menyambung apa kata Raka tadi soal sholat, keutamaan sholat itu. Ustaz selalu berkata, bersegera lari kecil. Dan, nah, ini kehidupan saya pengalaman pribadi bahwa mengutamakan sholat itu tidak mudah seperti apa yang Ustaz sampaikan tadi, terutama tepat waktu. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa orang paling bijaksana adalah orang yang sholatnya pada waktunya. Nah, saya tadi mengutip apa kata Ustadz bahwa kesimpulannya bahwa benteng terakhir adalah jamak. Jadi jangan memudahkan jamak itu sendiri, kalau tidak salah ya.
bagaimana kalau orang yang sering pergi keluar kota? Saya tidak usah ambil orang lain, saya saja gitu. Dan pekerjaan banyak sekali aktivitas keluar kota, keluar negeri. Kalau di dalam kota, insya Allah masih bisa terpenuhi. Tapi juga soal jamaah itu, batasannya, ada yang bilang keluar dari rumah kita saja, misalnya dari sini ke Kelapa Gading saja sudah masuk jamaah. Itu yang hal-hal seperti itu yang masalah prinsip. Itu aja Ustaz, terima kasih. Baik, saya nggak sampaikan banyak mazhab ya. Kalau Ibnu Umar, Abdullah, anaknya Umar bin Khattab itu keluar selama 6 bulan, 6 bulan pula dia jamak qashar, Ibnu Umar. Jadi kalau nanti ada yang melakukan itu jangan disalahkan. Dia 6 bulan keluar rumah, 6 bulan pula dia jamak qashar. Kalau kita nih buat ringannya, Imam Syafi'i sudah memberikan langkah berpikir. Jadi logikanya antara kita sama Ibnu Umar terlalu jauh. Karenanya Imam Syafi'i memberikan gambaran. Kalau kira-kira misalnya tugasnya itu diperkirakan di satu kota, itu bakal 4 hari lebih, Anda pada saat itu sudah menjadi mukim, penduduk setempat. 4 hari patokannya. Tapi kalau situasi Anda nggak jelas, 2 hari kah, 3 hari kah, atau 4 hari kah, ya sudah. Pada hari keempat, masuk hari kelima, Anda sudah bukan lagi musafir, tapi sudah mukim. Jadi sholat seperti biasa, 4 hari. Itu dari sisi waktu. Ini yang paling moderat dari sekian banyak dalil. Jadi batasannya berapa hari? 4 hari. Jadi kalau dari awal kita udah tahu bakal lebih 4 hari, ya sudah kita menjadi mukim. Tapi kalau nggak jelas, Anda boleh dapat pulsa jamak qashar itu 4 hari saja. Lebih dari 4 Anda sudah harus seperti mukim. Jelas ya? Jaraknya itu kalau digambarkan kira-kira 50 km saja. Ini bukan return, one way. Ya misalnya dari Jakarta, dari Bintaro ke Puncak misalnya. Ya, sampai ke puncak sana, lewat Megamendung ke atas itu sudah boleh. Udah jamak. Bogornya Bogor mana gitu ya. Kalau sudah lewat Ciawi sebetulnya, itu udah lewat itu. Udah bisa. Masuk. Nah, ya kalau macet lain lagi ceritanya. Ya. Jadi pokoknya itu dari sisi jarak. Nah, dari sisi waktu boleh jamak qashar tempat. Nah, terus kalau tadi berkaitan dengan macet, biasanya kalau kita bakal kehilangan waktu sholat. Macetnya setelah maghrib, sebelum maghrib. Ini sampai isya ini bakal nggak dapat nih gitu. Karena macetnya, gak usah dipaksakan harus sholat di mobil. Jamak saja di rumah. Ini khususnya buat perempuan yang ribet, itu tadi saya bilang. Tapi kalau cowok sih tinggal parkir aja. Kan banyak masjid di samping di situ. Lo masuk ke mall juga pasti dapat musola kan. Ya di pom bensin juga ada musola, banyak tempat. Ini buat yang rada-rada, ini juga perempuannya agak-agak rempong gitu. Kalau yang perempuan yang rada-rada maco sih nggak masalah itu. Baik, itu saja. Luar negeri, ya luar negeri itu sama, 4 hari. 4 hari di perjalanan jauh. Tetapi itu tadi kalau memang menyulitkan, bisa pakai pendapatnya Ibnu Umar, saya bilang. Ibnu Umar malah 6 bulan di negerinya di mana dia berada, ketika dia sedang musafir, 6 bulan dia lakukan jamak qashar. Boleh. Ya, kebanyakan itu kan saya punya pengalaman, misalnya tugas luar negeri itu ya, tempat-tempat yang minoritas muslimnya. Oh ya. Ya, jadi kesulitan juga cari tempat, ya bukan masjidnya, tempat sholat, tempat wudunya saja. Bahkan laki-laki ke toilet saja itu kan juga, jangankan di luar negeri, di Indonesia saja sudah memang tidak ada tempat. Itu pengecualian. Seperti itu pengecualian. Jadi
ya memang bisa panjang itu urusannya, kalau boleh jamak bisa lebih dari 4 hari. Ini untuk yang paling standar, paling moderat dalam kondisi aman, tapi kalau udah begitu boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Ustadz dan juga teman-teman semuanya. Kak Astri, apa kabar kakak? Anak gue nih. Saya cuma ingin bertanya, kami ini seniman terutama, kadang dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan karena berkaitan dengan pekerjaan kami. Misalnya menjelang waktu maghrib, kami dihadapkan pada situasi yang mengharuskan kami sudah siap-siap untuk tampil di televisi misalnya, baik itu sebagai pembawa acara, pembawa berita, penyanyi atau yang lainnya. Dalam arti kata itu live, dan itu tidak bisa ditunda, gitu kan? Misalnya kalau live-nya cuma setengah jam dari jam 6 sampai setengah 7 mungkin kita masih bisa nyambung. Tapi kalau live-nya bisa sejam, 2 jam, nah itu aturannya seperti apa ya? Apakah kita bisa menjamak juga? Apakah jamak seperti itu juga sudah ada aturannya? Dan apakah jamak seperti itu tidak mengurangi nilai dari ibadah tersebut? Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Jadi begini, lihat, yang berhak mendapatkan fasilitas jamak dan qasar adalah orang yang dalam kondisi pekerjaan taat, di perjalanan taat itu dulu. Jadi kalau sudah perjalanan maksiat nih, nggak dapat fasilitas itu. Ya. Ya. Itu dulu anunya, basicnya ya. Jadi kalau ini pekerjaan seninya ini di jalan taat, dapat fasilitas itu. Kalau di jalan maksiat adalah karena keramahan agama agar kita tidak bermain-main. Sholat dikasih 5 waktu itu kan supaya kita bisa menjaga diri kan. Tetaplah sholat. Saya berprasangka baik karena selama ini memang di kebaikan, ya, di kebaikan. Maka satu hari Imam Syafi'i berpendapat ketika ada pekerja keras di jalan raya yang dia tidak punya penghasilan kecuali dengan itu, dan disitulah pekerjaannya. Ya misalnya nih Anda lagi bulan puasa atau hari Arafah, pekerja jalan lagi lagi ngebor jalan, gitu kan, panas pula, minum dia di depan kita ketika jalan macet. Nah lo yang di mobil AC bilang, tuh orang udah miskin gak puasa berarti. Gimana nerakanya ya? Ya gak gitulah cara pandangnya. Orang seperti itu malah kalau berpuasa membahayakan dirinya. Dia bakal dehidrasi dan dia bakal menghancurkan dirinya. Dalam agama la darar wa la dirar. Jadi tidak berpuasa bagi dia karena tidak ada pekerjaan lain kecuali itu. Dan dia dianggap mencelakakan dirinya kalau dia berpuasa, maka tidak salah baginya. Bahkan puasa Ramadan, bahkan puasa wajib. Jadi nanti ketika melihat orang lain, kita kan nyaman di mobil pakai mobil AC, sementara mereka susah, jangan terlalu sok beragama deh, gitu kira-kira. Gitu ya. Mereka boleh. Nah, saya analogikan dengan itu, bukan berarti pekerja seni dengan buruh jalanan sama. Tapi memang ini ada suasana misalnya live. Ini terkait dengan pekerjaan dan kepentingan orang banyak yang tidak boleh kita korbankan. Dalam kondisi seperti itu, di mana kita nggak bisa substitute dengan yang lain, suruh siapa kayak ngelawak dulu gitu kan, kita sholat. Ini juga nggak mungkin karena sekarang sudah jobnya kita sesuai dengan kontrak. Bismillah, sambil terus bertasbih dan beristighfar, mohon kepada Allah, boleh dijamak, boleh. Kenapa kok kasih jawabannya agak lambat banget di belakang supaya nggak ngegampangin. Ini tahu prosesnya, jadi itu dibenarkan. Ya, kebetulan terima kasih kepada kawan-kawan. Hari ini katanya juga kemarin hukum itu sama dengan Haji Akbar. Saya pengen tahu dalilnya, hadisnya, dan firman dari Allah itu apakah memang benar seperti itu. Itu saja Ustaz. Baik, itu ada dalilnya.
dalam riwayat yang sahih, walaupun ada dua pendapat dari ulama khalaf, tetapi bahwa kalau hari Arafah jatuh pada hari Jumat, itu yang disebut dengan haji akbar. Ada hadis yang sahih seputar itu. Kemudian saya coba lihat ayatnya. Di dalam surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa adzanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Ini ada di dalam surat At-Taubah ayat 3. Dan inilah suatu pemakluman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari haji akbar. Tergantung nanti pendefinisiannya, tetapi ada hadis yang mendukung. Jadi kosakata haji akbar itu ada di dalam Al-Quran. Dan pernyataan Rasulullah SAW bahwa ketika hari Arafah sebagai puncak haji, jadi kan biasa hadisnya begini, Al-Hajju Arafah. Anak saya tadi nanya, Bi, apa sih maksudnya Al-Hajju Arafah? Berhaji adalah Arafah. Jadi yang lain-lain itu bukan haji dong? Bukanlah maksudnya. Esensinya, substansi haji itu adalah Arafah, wukuf. Kalau wukufnya batal, ya batal lah semuanya. Kalau nggak bisa jumrah, masih bisa dibadal, diwakilkan. Oh, itu ya maksudnya Al-Hajju Arafah. Tetapi yang disebut dengan Al-Hajju Akbar adalah kalau jatuhnya pada hari Jumat. Jadi itu bisa dilihat keterangannya di surah At-Taubah ayat 3. Nah, keistimewaan tentu di sini berkaitan dengan pelipat gandaan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walau alam bisawab, ada riwayat seperti berhaji bersama Rasulullah, ya. Tetapi yang jelas ini adalah sesuatu yang agung dalam satu tahun, di minggu yang agung, di bulan yang agung, bulan Zulhijjah, Al-Asyurul Hurum, di minggu Jumat yang agung, dan kemudian di hari yang agung. Jadi sebaik-baik hari dalam setahun adalah hari Arafah, sebaik-baik hari dalam seminggu adalah hari Jumat, gitu ya. Nah, sebaik-baik sesuci bulan dalam setahun adalah Ramadan, tetapi masuk juga Asyurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Kita secara berada di bulan itu, dan sebaik-baik kegiatan pada satu tahun itu adalah berhaji 9 Zulhijjah itu. Makanya ini jadi haji akbar karena semua keutamaan menjadi satu. Itu maksudnya Al-Hajjul Akbar. Ya. Misalkan bulan haji, tapi kita maksa mau sholat nih. Kadang kan agak seperti di sini, kita permisi numpang sholat gitu ya. Iya. Nggak ada di sana. Nah, boleh nggak kalau misalkan kita mengelabui dalam tanda kutip, misalkan nih di airport gitu ya, ada tempat di balik tembok, jadi di sholatnya jadi cuma buru-buru karena takut kelihatan sama. Nah itu satu. Yang kedua, bisa nggak misalkan di tempat yang ramai, kemudian kita cari tempat mojok, jadi seolah-olah jadi kita duduk aja gitu, duduk kayak padahal kita sholat gitu ya, mungkin kita menghadap kiblat atau cari tempat mojok lah. Baik. Tapi tidak beneran seperti orang sholat karena takut diusir kan. Nah jadi mungkin pura-pura duduk atau pura-pura gimana padahal kita sholat gitu. Bagus sekali. Lihat, saya mulai dari dasarnya nih ya. Kama tadinu tudanu. Ini prinsip dasarnya. Bagaimana kamu menegakkan agama kamu di dalam dirimu, seperti itulah kamu diperlakukan. Artinya, kalau kamu pede dengan agamamu, maka orang akan menghargai cara beragamamu. Tapi kalau kamu nggak pede dengan sholatmu, takut ini takut itu, kamu juga digencet oleh orang lain. Contoh kasus, almarhum Pak Hadiin Rifai, founder Bata Corporation di Indonesia. Beliau cerita kepada saya dulu waktu pelajaran ekonomi studi tour di Gontor dulu. Dia cerita, awal saya menerima kontrak dari Inggris untuk menjadi perwakilan Bata Indonesia. Ada cerita lucu.
Saya dijemput oleh bos saya langsung dari Batak untuk menjadi perwakilan Indonesia di airport. Di tengah jalan, saya nyeletuk aja, biasa aja. Di sini yang saya tahu nih, di London nih ada masjid di gang ini gitu. Begini deh, Bapak boleh duluan, nanti meeting saya akan sampai tepat waktu. Tapi saya sebagai seorang muslim, sebetulnya saya harus sholat dulu nih. Oke? Dia turunlah, dia cepat-cepat lari, nggak ngeliat nih mobil ini berhenti atau jalan, dia nggak tahu, lari-lari ke masjid. Usai sholat dia berdoa. Jadi ketika turun dari mobil sampai ke masjid, sampai selesai berdoa, dia nggak punya pikiran apa-apa. Begitu percaya dirinya, begitu bangganya dengan agamanya. Usai sholat keluar masjid pakai sepatu, baru dia mikir, loh, gila aja tadi yang gue tinggalin itu kan bukan muslim, calon bos gue lagi. Apa kira-kira kata dia ya dengan perilaku gue yang begini pede sama agama gue, sholat gue gitu kan? Ya sudahlah, dia pikir suka-suka Allah lah. Jadi hidup ini jangan suka-suka gue atau suka-suka dia, tapi suka-suka Allah. Ajaib loh. Itu bosnya tiba-tiba tetap di mulut gang yang sama. Lalu kemudian dia juga yang nungguin, bukan sopirnya. Usai sholat, duduklah. Ini cerita almarhum kepada saya. Dulu juga dimakamkan di Kalibata itu. Kemudian itu bos saya, bos Batak, dia bilang, itu tepuk paha saya tuh. Hadiin, ini yang saya suka dari kamu. Kenapa kamu saya tunjuk menjadi perwakilan saya di Indonesia? Kalau sama Tuhan kamu yang nggak kelihatan, kamu bisa komit. Jadi committed sama Tuhan kamu yang nggak kelihatan, pasti kamu lebih komit lagi dengan saya karena kelihatan dan terasa. Demi Allah, gara-gara itulah sampai pada akhirnya di usianya tua dia minta pensiun. Itu tuh si bulenya tuh nggak ngasih, mungkin karena dipengaruhi sama Pak Le-nya barangkali. Itu gara-gara beragamanya. Satu. Yang kedua, ya, saya punya teman kuliah di Boston. Masa dia kuliah tahun-tahun sebelum 90, Islam tuh masih pada posisi ya mungkin nggak dikenal baik ketika dia kuliah di sana. Tapi dia nyantai aja. Kalau wudhu, ya dia nggak mungkin berecetan dong. Naik ke wastafel tuh kakinya tuh. Mau tidak mau kan? Boleh marah sama dia. Nggak sopan kan? Gila aja lu wastafel buat kaki. Tapi dia nyantai, dia bilang, muka lu dicuci berapa kali satu hari? Kaki gue nih, gue cuci 5 kali sehari. Lebih bersih dari muka lo. Ya. Dan dia di kampus selalu kalau nggak ada sejadah dia bawa koran. Dicari tempat di mananya, pokoknya di rumput, di sholat, di trotoar, di padang pasir, karena kelebihan umat Muhammad SAW itu adalah yang tidak diberikan kepada nabi yang lain, ju'ilat liyal ardu masajid. Seluruh permukaan bumi itu dijadikan sebagai tempat sholat. Yang ketiga, ini ada orang Arab kunjungan ke Vatikan, ya, sampai kemudian di gereja Katolik ini masuk waktu sholat. Dia minta izin tuh sama pastor di situ dalam konferensi internasional dia. Numpang sholat dong. Boleh. Di situ ada wastafel atau kamar mandi. Lu mau sholat di mana? Enggak, di dalam gereja ini aja. Orang Arab kan biasa nggak pakai sajadah. Ya, di lantai dia biasa, di stage juga dia biasa, sholat lah dia. Udah. Rupanya si pastor ini kasih kesempatan dia sholat untuk ngejebak si muslim satu ini. Jebakan band-bandnya begini. Saya udah izinkan kamu sholat di gereja saya. Kenapa kamu larang saya masuk Mekah, Masjidil Haram? Gitu kan? Kalau orang tuh pede sama agamanya, jawabnya juga lancar. Dia bilang begini, Anda tahu nggak kenapa saya sholat di sini, di gereja kami? Karena saya meyakini
Nabi kamu Isa Al-Masih alaihissalam adalah juga Nabi saya yang suci. Jadi tidak ada yang menghalangi saya untuk sholat di sini. Kamu 100% saya antar ke Mekah kalau kamu mengakui Muhammad SAW sebagai Nabinya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di situ dia KO-nya gitu. Jadi mengalir saja seperti biasa. Cerita keempat. Seorang intelektual barat berkata, dan dia pakar yoga. Orang yoga kan biasa kalau di airport nunggu lama kan dia juga ya bermeditasi kan. Ya, dia cari tempat di mana dia meditasi. Kadang-kadang di depan air mancur gitu. Saya pernah lihat dia nangkring gitu kan, karena suara airnya barangkali. Pede-pede aja tuh dilihatin orang banyak juga pede. Dan dia di pinggiran air mancur pula duduknya, bukan di kursi airport. Saya pernah lihat di air mancurnya betul pede banget ya meditation. Orang-orang gak ada masalah. Tapi komentarnya lucu. Gue kalah khusyuk, dia bilang, di mana ada pojokan, pasti di situ ada orang Islam sholat di pojokan. Saya juga biasa melakukan itu, ya, di balik baliho atau di balik nggak terlalu ketara, tapi sholat nggak kayak unyil gitu, kayak nggak mau ketahuan, enggak. Iya, kama tadinu tudanu. Bagaimana kamu memegang agamamu, seperti itulah kamu diperlakukan. Yang kelima, ini fakta-fakta semua yang saya ceritakan. Ini kalau ini lebih seru lagi, dia mantan komandannya Al-Qassam Hamas di lapangan yang buta karena kelamaan di setrum Israel. Lihat, ini pesawat nih kejadian, asli di pesawat. Ini perjalanan jauh. Dia tanya sama teman yang di samping, waktu sholat sudah masuk ke zuhur. Temannya bilang, nah, udah masuk. Tawaddu, wudu semuanya, wudu. Tayamum lah semua. Apa terjadi? Asli itu kayak semi teriak, semi azan, Allahu Akbar di pesawat. Yang banyak kafirnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita tuh yang di sampingnya semua, terutama Indonesia ini, seru nih, agak aneh sih gitu ya. Sambil melihat tetangga-tetangga pada ngeliatin dia. Allahu Akbar. Kita jamaah. Karena dianya tegas, kitanya juga. Iya, satu baris itu pede. Sami Allahu liman hamidah. Sampai kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah zikir berdoa, bisik-bisik, coba tanyain dong kepada beliau, merasa ganggu orang lain gak sih? Apa dia bilang? Dia lebih kenceng jawabannya. Itu orang yang bawa hammer, bawain racun buat kita, pede banget kan? Masa kita gak pede tegakkan agama Allah di pesawat ini? Coba lu bayangin kalau pesawat kita ini tengkurap, siapa yang bisa jagain? Dia tuh bawa minuman keras tuh pede banget. Dua, lu gak perhatiin tuh musik instrumen di pesawat? Ya, pede banget menampilkan lagu-lagu yang orang di sini gak paham semuanya. Dan mungkin isi lagunya juga sebagian tuh maksiat. Kalau mereka pede dengan kemaksiatannya, kenapa kita nggak pede menyebut nama Allah? Kita kan nggak ikut megangin pesawat nih kalau jatuh atau tengkurap nih pesawat. Ya bisa aja tiba-tiba pesawatnya ngulet dikit gitu kan. Ini bahasa bercandanya kira-kira, saking pedenya. Jadi kama tadinu tudanu. Kadang-kadang kita nih suka nggak pede sendiri gitu. Di samping kita orang kafir, sholatnya malu-malu supaya nggak kelihatan. Ini nggak benar. Justru anak ayam itu, kalau kita mau ganggu sedikit anaknya, itu kan induknya tuh meregangkan sayapnya, padahal cuma buat korek kuping kan biasanya bulu ayam itu. Seberapa hebat sih? Dia terjang tuh siapapun di sampingnya kalau ada yang berusaha untuk ganggu anaknya walaupun itu manusia kuat. Nah begitulah orang-orang kalau sudah beragama itu,
Fala yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Jangan mau kamu diremehkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Jangan. Justru mereka respect sama kita kalau kita tegas. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini.